Bersama Halimah Tour and Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umroh. Sebanyak 30 jamaah umroh asal Papua Barat Daya dikabarkan tiba dengan selamat di kota Sorong. Puluhan jemaah ini sudah menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Seluruh jamaah mendarat di Bandara Internasional Deo Sorong pada Minggu 21 Desember 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Sorong, Taufik Nuhuyanan. Rekan Taufik, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Saya tentunya reporter Tribun Sorong.com dapat saya laporkan langsung dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, bahwasanya benar pada Minggu 21 Desember 2025 kemarin sebanyak 30 jamaah umrah asal Provinsi Papua Barat Daya telah kembali ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dalam keadaan sehat dan selamat, di mana mereka tiba di Kota Sorong pada pukul 6 pagi, di mana sebelumnya sebanyak 30 jemaah umrah asal Papua Barat Daya ini secara resmi dilepas oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, yang dirakamkan dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ketiga Provinsi Papua Barat Daya yang diselenggarakan di alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong pada Senin 8 Desember 2025 kemarin, di mana terdapat sebanyak 80 tokoh agama yang diberangkatkan dalam perjalanan rohani ini, yang meliputi 30 tokoh agama Muslim melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci, sedangkan 50 tokoh agama lainnya mengikuti wisata rohani ke Israel. Alinda dan Tribuners, pada saat kami mewawancarai Ketua Rombongan Umroh Rasimin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian ibadah yang telah mereka laksanakan selama di Tanah Suci, di mana ia memastikan bahwa seluruh jemaah telah menuntaskan ibadah umroh dengan baik dan kembali dalam keadaan sehat. Menurut Rasimin juga bahwa program umroh ini bagi tokoh agama sangat bermakna, terlebihnya karena sebagian besar peserta baru pertama kali menjalankan ibadah umroh. Olehnya itu, Rasimin meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar kedepannya terus mengadakan kegiatan program seperti ini dan bisa menambah kota. Selama di Tanah Suci, jemaah juga melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, bertikaf serta berdoa di dekat makam Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabat. Selain itu, para jamaah juga di Mekah, jemaah memaksimalkan ibadah, menjalankan sholat di Masjidil Haram dan juga memperbanyak doa di tempat-tempat mustajab yang berada di Tanah Suci. Rasimin juga menambahkan bahwa seluruh jemaat yang melakukan perjalanan ibadah umroh ini juga turut mendoakan Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya agar senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin Provinsi Papua Barat Daya. Demikian rekan Alinda yang dapat saya informasikan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Amin. Tadi pagi, hari Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025, tepatnya jam 6 pagi, rombongan jamaah umroh Provinsi Papua Barat Daya telah kembali ke tanah air, ke Indonesia, khususnya ke Provinsi Papua Barat Daya, lebih tepatnya di Bandara Deo Kota Sorong, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan alhamdulillah telah tuntas melaksanakan ibadah umroh dengan baik. Saya selaku ketua rombongan berharap kepada
pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dalam hari ini Bapak Gubernur, Bapak Elisa Kambu, dan juga Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kiai Haji Ahmad Nasrau, sangat-sangat berharap program ini hendaknya tetap dipertahankan di tahun-tahun mendatang, tetap diadakan, dan kalau boleh kami memohon agar kuotanya bisa ditambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kami segenap jamaah umroh Provinsi Papua Barat Daya mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat mendalam, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur, Bapak Elisa Kambu, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kiai Haji Ahmad Nasrau, yang mana telah memilih kami sebanyak 30 orang tokoh-tokoh muslim di Provinsi Papua Barat Daya melalui seleksi ketat, melalui pemilihan yang sangat-sangat musyawarahnya betul-betul dilakukan secara baik dalam pemilihan, dan alhamdulillah kami para tokoh-tokoh muslim yang terpilih ini ya bisa melaksanakan ibadah umroh dengan baik. Olehnya itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, bahkan juga Bapak Wakil Gubernur. Mudah-mudahan program ini di tahun-tahun ke depan kuotanya bisa ditambah kembali. Kami juga segenap jamaah umroh Provinsi Papua Barat Daya di tanah suci baik di Madinah dan Mekah telah mendoakan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur agar selalu dilindungi oleh Allah SWT, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan untuk memimpin Provinsi Papua Barat Daya 5 tahun ke depan. Dan kami juga mendoakan kepada Bapak Gubernur, Bapak Elisa Kambu, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kiai Haji Ahmad Nasrau untuk dapat melanjutkan masa kepemimpinannya di periode 5 tahun ke depan kembali. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Travel Halimah Tour and Travel yang telah memfasilitasi kami jamaah umroh Provinsi Papua Barat Daya mulai dari awal dari Sorong menuju Jakarta, Jakarta menuju Jeddah, Jeddah menuju Madinah, Madinah menuju Mekah, Mekah menuju Jeddah, Jeddah kembali lagi menuju Jakarta, bahkan dari Jakarta menuju Makassar hingga Sorong. Terima kasih atas segala pelayanan yang sangat baik, sangat memuaskan. Ya, kami hanya berdoa semoga Halimah Tour and Travel yang mana ownernya Ibu Haja Oktasari Sabil, ya mudah-mudahan travel ini bisa berkembang dengan baik, banyak yang berminat tergabung ke Travel Halimah Tour and Travel, dan juga pada ownernya Ibu Haja Oktasari Sabil selalu diberi kesehatan, ya diberi umur panjang, selalu bisa berbuat baik buat masyarakat Papua Barat Daya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mungkin bisa ceritakan sedikit edukasi selama perjalanan di Tanah Suci seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Ini merupakan pengalaman awal kami. Rata-rata memang kami ini perdana yang melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci. Ya, ketika masih sampai di Jakarta itu hal yang sangat mungkin wajar-wajar saja. Tapi ketika perjalanan menuju Jeddah, dari Jakarta ke Jeddah, kita naik pesawat Saudi Arabia, itu perjalanan 9 jam 30 menit kurang lebih turun di Jeddah. Begitu turun di Jeddah memang kami sangat kaget karena cuaca ini sangat berbeda dengan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sana suhunya itu 12 derajat Celcius, bahkan di bawah itu kadang 11 derajat Celcius, sehingga rombongan ini betul-betul kaget dan kedinginan sekali. Tapi alhamdulillah kami rombongan semuanya bisa melewati masa-masa itu. Kemudian dari Jeddah kami langsung menuju ke Madinah, di mana di Madinah itu terdapat Masjid Nabawi, di mana di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah Muhammad SAW
beserta dua sahabatnya, ya, Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab. Kami alhamdulillah di sana bisa sholat berjamaah 5 waktu, datang di awal waktu, bahkan kami beriktikaf di sana, ya, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pas di depan makam Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini sangat berkesan sekali bagi kami karena ini perdana dan kami bisa langsung berdoa, bahkan juga memohon pengampunan dari Allah di tempat-tempat yang sangat mustajab. Sholat 5 waktu di sana kami tidak pernah tinggalkan karena kami tahu di sana pahalanya 1 kali sholat sama dengan 1000 pahala. Dibandingkan ketika kita sholat di masjid di Indonesia mungkin hanya 7 pahala. Kalau sholat di rumah hanya 1 pahala. Sehingga kami berlomba-lomba untuk tidak pernah melewatkan sholat 5 waktu. Kemudian juga di Mekah sama, di situ ada tempat-tempat yang sangat mustajab. Di Masjidil Haram kami juga berlomba-lomba untuk tetap menjaga sholat 5 waktu kami, karena pahalanya di sholat di Masjidil Haram lebih besar lagi. 1 kali sholat di sana, sholat berjamaah itu pahalanya 100.000. Sehingga kami memang berlomba-lomba untuk bisa sesempurna mungkin kita melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kami juga di sana dibawa oleh pihak travel ke tempat-tempat bersejarah Islam. Kami bisa melihat Nabi Muhammad SAW, rumah tinggalnya, bahkan juga tempat lahirnya, ya, bahkan juga masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, Masjid Quba. Kami dibawa ke sana. Bahkan juga ada tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa, ya, di tempat-tempat Jabal Rahmah itu kami juga diajak ke sana, sehingga ini sangat luar biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.